Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Insanur Rahmatul Umi dengan NIM 23311-6057. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kajian geomorfologi dan pola sedimentasi wilayah pesisir Sulawesi Tengah. Latar belakang. Wilayah pesisir Sulawesi Tengah merupakan zona dinamis yang mengalami interaksi antara proses alamiah seperti erosi, pelapukan, dan sedimentasi dengan aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur. Interaksi ini menyebabkan perubahan bentuk lahan pesisir yang signifikan, seperti abrasi pantai dan pendangkalan muara yang semakin sering terjadi akibat tekanan lingkungan dan iklim. Kawasan seperti Teluk Paku, Teluk Tomini, dan Delta Sungai Lariang menunjukkan dampak nyata dari dinamika geomorfologi dan sedimentasi tersebut. Perubahan ini mempengaruhi ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada perikanan, transportasi laut, dan pariwisata, sehingga pemahaman terhadap proses-proses tersebut penting untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Karakteristik wilayah pesisir Sulawesi Wilayah pesisir Sulawesi Tengah menunjukkan karakteristik geomorfologi yang sangat beragam dan dinamis akibat interaksi antara pola alamnya, seperti fluvial, marin, dan tektonik, dan aktivitas manusia. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit dan survei lapangan, ditemukan berbagai bentuk lahan khas pesisir seperti delta di sekitar Sungai Lariang. Teluk besar seperti Teluk Palu dan Teluk Tomini, Tanjung, dataran aluvial, hingga pantai berpasir dan berlumpur. Keberagaman ini mencerminkan bahwa proses pembentukan morfologi pesisir sangat dipengaruhi oleh sedimentasi dari sungai besar, pengaruh arus laut dan gelombang, serta aktivitas tektonik yang intens di zona sesar Palu Koro. Sedimentasi di wilayah pesisir ini memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Pendangkalan alur pendangkalan alur pelayaran dan rusaknya habitat seperti mangrove dan padang lamun menjadi masalah serius, terutama di kawasan muara Sungai Palu. Selain itu, sedimentasi juga berdampak langsung pada penurunan produktivitas perikanan dan terganggunya transportasi air yang merupakan aspek vital bagi masyarakat pesisir. Pola distribusi dan sumber sedimentasi. Komposisi sedimen di wilayah ini didominasi oleh butiran pasir halus hingga lanau. Dengan kandungan mineral utama merupakan silikat serta sedikit unsur bahan organik. Distribusi sedimen menunjukkan kecenderungan akumulasi di kawasan teluk yang relatif tertutup, seperti Teluk Paku dan Teluk Tomini, di mana kecepatan arus laut lebih rendah sehingga memungkinkan sedimentasi berlangsung lebih intens. Sebaliknya, daerah pantai terbuka yang langsung berhadapan dengan laut lepas cenderung mengalami proses erosi karena pengaruh gelombang dan arus laut yang lebih kuat. Arah arus laut dan angin dominan sangat menentukan arah pergerakan dan penumpukan sedimen. Di beberapa lokasi, seperti Teluk Palu, kondisi arus laut yang tenang memungkinkan terbentuknya zona akumulasi sedimen di bagian tengah teluk. Sementara itu, di Teluk Tomini, sedimentasi lebih terkonsentrasi di estuaria kecil yang menerima lipasan dari anak-anak sungai. Selain faktor oseanografi,
Topografi dasar laut juga mempengaruhi pola penumpukan sedimen, di mana dasar laut yang landai lebih memungkinkan akumulasi, sedangkan dasar yang curam cenderung menyebabkan material terhanyut ke laut lepas. Dampak dari sedimentasi. Sedimen yang terbawa dari hulu ke wilayah pesisir, terutama dari Sungai Palu dan Sungai Lariang, telah menyebabkan akumulasi material di muara sungai, teluk, dan daerah pesisir yang lebih rendah. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya pendangkalan alur pelayaran yang menghambat lalu lintas transportasi, air bati untuk kapal nelayan maupun kegiatan logistik lokal. Kondisi ini tidak hanya memperlambat aktivitas ekonomi, tetapi juga menambah biaya operasional bagi masyarakat pesisir. Dampak yang kedua yaitu kerusakan pada ekosistem pesisir, khususnya pada habitat mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Akumulasi sedimen yang berlebihan dapat menutupi akar mangrove dan permukaan lamun, mengganggu fotosintesis, dan menyebabkan kematian biota laut. Dampak ini mengancam keanekaragaman hayati laut dan mengganggu rantai makanan yang menopang sektor perikanan tangkap. Dampak yang ketiga yaitu sedimentasi berdampak langsung pada penghidupan masyarakat. Penghidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan diri pada hasil laut dan akses jalur air. Pendangkalan dan degradasi habitat perikanan menyebabkan penurunan hasil tangkap nelayan, sehingga menurunkan pendapatan harian mereka. Selain itu, sedimentasi juga mempercepat abrasi di beberapa lokasi, yang pada gilirannya mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang garis pantai. Faktor yang mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama yaitu aliran sungai atau fluvial. Sedimen utama berasal dari Sungai Palu dan Sungai Lariang. Yang kedua yaitu arus dan gelombang laut atau marine. Mengatur distribusi sedimen, terutama di teluk dan muara. Yang ketiga, musim dan curah hujan. Meningkatkan erosi dan pasokan sedimen saat musim hujan. Yang keempat, topografi dasar laut. Mempengaruhi lokasi akumulasi dan erosi sedimen. Aktivitas tektonik. Perubahan bentuk lahan akibat sesar aktif mempengaruhi pola sedimentasi. Yang keenam, alih fungsi lahan. Pembukaan hutan mempercepat erosi di hulu das. Yang ketujuh, pembangunan pesisir. Infrastruktur pesisir mengubah pola alami sedimentasi. Yang kedelapan, angin dominan. Mempengaruhi arah sebaran sedimen di pantai terbuka. Yang kesembilan, pengelolaan das. Konservasi hulu terbukti menurunkan sedimentasi ekstrim. Selanjutnya, sedimentasi Sulawesi Tengah. Berikut peta sedimentasi Sulawesi Tengah, tepatnya yaitu di Sungai Poso. Peta sedimentasi Sungai Poso menunjukkan perubahan signifikan dalam distribusi dan intensitas sedimentasi antara 2013 dan 2023. Pada tahun 2013, nilai sedimentasi maksimum tercatat sebesar 571.903.000, dengan konsentrasi tinggi terlihat di wilayah tengah dan hilir deras. Namun, pada tahun 2023, nilai maksimum menurun menjadi 476.314.000. Sementara, nilai minimum justru meningkat dari 78.092.000 menjadi 84.717.000. Hal ini mengindikasikan
adanya penurunan sedimentasi ekstrim, namun diiringi dengan penyebaran sedimen yang lebih merata di seluruh wilayah das. Sebaran sedimen pada tahun 2023 tampak lebih homogen, dengan dominasi warna oranye kuning yang menunjukkan sedimentasi sedang. Perubahan ini dapat dikaitkan dengan perbaikan pengelolaan lahan, upaya konservasi di daerah hulu, atau fluktuasi iklim yang mempengaruhi volume aliran sungai. Meskipun terjadi perbaikan dalam pola distribusi, sedimentasi tetap menjadi isu penting yang perlu dimonitor secara berkala untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar Sungai Poso. Kesimpulan, yaitu wilayah pesisir Sulawesi Tengah memiliki dinamika geomorfologi dan pola sedimentasi yang kompleks akibat interaksi antara proses alam seperti fluvial, marin, dan tektonik, serta aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan pembangunan pesisir. Bentuk lahan pesisir seperti delta, teluk, tanjung, dan dataran aluvial terus berubah karena erosi, akresi, dan pergerakan tektonik. Sedimen di wilayah ini terutama berasal dari Sungai Palu dan Sungai Lariang, dengan distribusi yang dipengaruhi oleh arus laut, musim dan topografi dasar laut. Akibatnya terjadi pendangkalan muara, kerusakan ekosistem mangrove dan lamun, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Analisis data tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan adanya penurunan akumulasi sedimentasi ekstrim. Meskipun sebaran sedimentasi tetap meluas, temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan wilayah hulu melalui konservasi lahan, rehabilitas hutan, serta pemantauan dan perencanaan berbasis data untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Sulawesi Tengah. Sekian presentasi mengenai materi saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.